dijelaskan terkait sistem tata sekolah secara detail oleh beliau ya Bapak Didin ya. Nanti apabila Bapak pada saat pemaparan Mbak Befrinda, Bapak Didin ada yang ditanyakan, itu diperkenankan ya Pak Didin. Dan untuk Mbak Befrinda di sini telah hadir bersama kita Bapak Didin Setiawan selaku pengawas dari Madrasah Aliyah Bandung Mbak Bev, yang dimana nanti Bapak Didin sepertinya ingin mengetahui lebih lanjut terkait sistem tata sekolah kita seperti apa, karena kan yang kemarin di FGM Bandung baru sekilas saja ya Mbak Bev ya. Iya betul. Ya, betul. Nah mungkin untuk waktu dipersilakan Mbak Befrinda untuk penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Irma. Sebelumnya perkenalkan ya Pak, saya Befrinda nih Pak Didin. Pak Didin, mohon maaf, ini kameranya atau videonya saya matikan karena terkendala sinyal, nggak apa-apa ya Pak ya? Ya nggak apa-apa Bu. Ini Pak Yusuf udah masuk. Ya baik. Oh iya, betul. Oh iya, seperti sedang connecting audio aja. Iya betul Mbak Bev. Baik, kita atau tunggu kita Pak menunggu Yusuf sebentar kali ya Bev. Pak Didin. Iya betul. Enggak. Mungkin kameranya ini, apa? Audionya ada gangguan mungkin, nggak kelihatan mic-nya ya. Oh iya, mungkin. Tapi biar aja lah nggak apa-apa. Pak Didin kalau boleh tahu madrasah. Pak Yusuf udah masuk tuh. Yusuf. Ini ada di daerah mana Pak? Bandung Barat. Oh Bandung Barat. Selamat siang Pak Yusuf Taufik. Bapak punten, iya tadi saya telepon. Mungkin Bapak ada agenda ya Pak Taufik. Pak Yusuf. Nggak apa-apa. Iya Bapak Yusuf. Baik, Bapak Yusuf di sini telah hadir bersama kita nih Pak untuk Business Development Manager kami dan Bapak Didin Setiawan untuk mengikuti diskusi terkait sistem tata sekolah ya Pak Yusuf. Dan Mbak Befrinda di sini perkenalkan ada Bapak Yusuf Taufik selaku kepala sekolah dari MA At-Taqwa Mbak Bev. Gitu. Mungkin boleh dilanjut ya Mbak Bev ya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Irma. Sebelumnya selamat bergabung Pak di meeting online dengan tata sekolah Pak Yusuf. Perkenalkan Pak, saya Befrinda. Iya, sama saya juga. Ini yang kemarin datang nih Pak Didin atau Pak Yusuf nih Pak Yusuf nggak hadir. Saya sengaja nggak ada undangan. Jadi sengaja saya undang aja, ingin tahu aja lah, supaya tahu teman-teman. Pak Didin ya? Ya, saya yang hadir saya aja. Oke, berarti selamat, terima kasih. Pak Didin kalau boleh tahu dan Pak Yusuf, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah sekolah Bapak Didin, Pak I dan Pak Yusuf sudah menggunakan sistem atau belum Pak? Maksud sistem di sini sistem aplikasi? Iya, kalau misalnya keuangan sekarang pakai buku besar atau Excel atau sudah pakai sistem gitu Pak? Ada sistem yang terorganisasi gitu Pak? Untuk keuangan masih lewat buku, tapi lewat bangsa data santri, data yang lainnya ada aplikasinya sudah lewat komputer. Kalau keuangan berarti mungkin data santri masih di Excel, tapi kalau keuangannya masih menggunakan buku besar gitu ya Pak Taufik ya? Betul. Oke, baik. Jumlah siswanya berapa nih Pak Didin dan Pak Taufik untuk jumlah siswanya? Kalau di MA Taqwa berjumlah 67 siswa. Oke, baik. Di sini di bawah naungan yayasan nggak Pak Taufik? Iya, di bawah yayasan. Yayasan ada berapa unit Pak? Kalau boleh tahu ada berapa sekolah gitu Pak? Ada 3. Oh 3. Nah kalau untuk memutuskan nih Pak, misalnya untuk menggunakan sistem atau tidaknya keuangan, itu keputusannya yayasan atau sekolah masing-masing gitu Pak? Tergantung. Kalau masalah uang bos langsung oleh lembaga masing-masing, tapi impak ataupun impak bangunan ataupun pendaftaran langsung ke yayasan. Nanti yayasan untuk 3 lembaga gitu. Oh baik, berarti kalau pengen misalnya ya Pak, ini kan bisa pakai SPP dan lain sebagainya. Berarti nanti didiskusikan dulu dengan yayasan ya Pak ya? Betul sekali.
Oke, baik. Terima kasih Pak Didin dan Pak Taufik telah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin agar tidak mengulur waktu, saya akan segera atau lanjutkan untuk share screen ya Pak untuk proposalnya. Karena kemarin mungkin Pak Didin juga hanya sekilas ya Pak Didin ya untuk penjelasannya. Iya. Oke. Apakah sudah terlihat Pak share screen saya? Sudah. Ya, sudah terlihat. Sudah, alhamdulillah. Jadi seperti yang Bapak Didin nih mungkin ketahui, beberapa hari lalu kita ada event di Bandung nih, Pak Yusuf, Pak Taufik. Jadi kita menjelaskan tentang tata sekolah, namun hanya sekilas saja. Kita di sini adalah sistem manajemen keuangan yang muncul pada tahun 2020 nih, Bapak-bapak. Jadi pada saat pandemi kan siswa maupun orang tua siswa mobilitasnya sangat terbatas gitu, susah untuk ke sekolah. Jadi yang bayarannya tunai itu cukup merepotkan. Maka kita buatlah sistem ini yang nantinya kita bisa bagikan gratis ke sekolah-sekolah. Kalau untuk saat ini nih Bapak-bapak sekolah pembayarannya tunai atau transfer? Tergantung kalau siswanya asli desa tersebut tunai, tapi kalau siswanya yang jauh seperti orang Ciwidey, orang Pangalengan, luar Bandung Barat gitu ya, transfer ke nomor rekening bendahara lembaga. Oh baik, berarti ada yang sebagian tunai, ada yang sebagian transfer ya Pak ya? Sekali. Baik, terima kasih Pak telah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi kalau di sini tata sekolah bisa Pak dua-duanya menggunakan tunai ataupun transfer. Jadi tata sekolah itu apa? Sistem manajemen keuangan sekolah yang nyaman dan aman untuk mempermudah transaksi, komunikasi, dan administrasi sekolah dengan fitur-fitur terkini. Fiturnya apa aja nih Mbak Bev? Nah fitur kita tuh pertama kita ada manajemen tagihan dan reminder tagihan otomatis. Nah, itu tagihan otomatis apa? Jadi, kita bisa mengingatkan tagihan ke orang tua siswa ataupun ke siswanya itu melalui WA nih Bapak-bapak dan email. Dan itu otomatis. Jadi nggak perlu satu persatu WA, nggak perlu. Jadi tinggal satu kali klik aja nanti akan terkirim ke orang tua siswa yang masih memiliki tunggakan atau tagihan. Kalau untuk selama ini nih Bapak Taufik mungkin ya, kalau untuk mengingatkan tagihan bagaimana Pak caranya kalau yang sudah berjalan? Ada dua format, lewat WA dan lewat surat gitu. Oke, baik. Tapi kan itu kadang di forum aja, terus belum ada rincian tagihannya gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah, kita di sini ada monitoring transaksi juga, Pak. Jadi misalnya nih kalau buku besar kan ya kita resikonya cukup banyak ya Pak, takut robek atau keselip dan lain sebagainya. Nah kalau di sini cukup menggunakan satu dashboard aja. Kenapa Pak? Ya kalau buku takut hilang kalau buku itu. Betul Pak, apalagi kalau misalnya laporannya udah tahun lalu dan lain sebagainya, itu kan ya namanya juga kertas dibuka-buka terus ya lama-lama pasti akan secepat robek gitu ya Pak ya, atau lecek dan lain sebagainya. Nah kalau di sini nggak perlu khawatir, jadi nanti Bapak akan punya akun, Bapak Kepsek, Bapak Didin dan Pak Taufik nih akan punya akun, nah itu tinggal login aja semua riwayat transaksinya akan terlihat. Lalu kita juga ada ringkasan dan laporan, jadi Bapak nggak perlu nyusun laporan lagi, paling nanti dirapikan saja sesuai dengan format yang diinginkan, tinggal di-download aja Pak laporannya, tinggal mau dari bulan apa sampai bulan apa. Lalu di sini juga ada akses yayasan dan sekolah. Nah ini tadi kenapa saya tanya di bawah naungan yayasan ya Pak, begitu. Karena nanti kita bisa berikan dua akses tersebut Pak. Kalau yayasan biasanya aksesnya adalah monitoring, karena untuk melihat cash flow atau kas masuk dari masing-masing sekolah yang ada di bawah naungannya. Tapi kalau sekolah itu semuanya bisa Pak. Mau edit, mau mencatat, dan lain sebagainya, mau memasukkan tagihan, itu semuanya bisa. Namun tadi Bapak seperti bilang kalau SPP dan lain sebagainya itu kan dikelola yayasan ya Pak ya? Betul, oleh yayasan. Betul. Nah, berarti yayasan juga bisa nih punya akses sekolah seperti itu. Jadi untuk membuat tagihan dan lain sebagainya.
Lalu selanjutnya kelebihan dari tata sekolah adalah kita menyediakan alternatif pembayaran lebih banyak, Pak. Jadi yang biasa mungkin Bapak transfer abang aja, rekeningnya cuma bank apa Pak kalau boleh tahu Pak? Halo? Maaf, enggak dimatikan. Iya, kalau sekarang pakai bank apa Pak kalau boleh tahu? Bank BNI. Oh, BNI, baik. Kalau Bapak di sekolah ada rekening yang tidak digunakan untuk dana bos kan ya Pak ya? Iya, ada. Baik. Nah, nanti rekening tersebut akan kita daftarkan untuk bisa menggunakan channel-channel pembayaran ini, yaitu bank transfer, ShopeePay, Alfamart, kartu kredit, OVO, Dana, dan Link Aja. Jadi nggak ada lagi Pak alasan orang tua misalnya nggak punya rekening gitu ya, rumahnya jauh, nggak punya rekening jadi menunggak. Nggak perlu alasan lagi karena bisa dibayar di Alfamart, ShopeePay, OVO, Dana, dan Link Aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Cukup dulu, paham lah. Oh, baik. Lalu nih, kenapa harus pakai tata sekolah? Yang pertama, tagihan mudah dikirim sekaligus banyak. Tadi saya bilang ya Pak ya, pemasukan dapat dipantau dan direkap dengan mudah. Dan yang paling penting, payment gateway-nya yang tadi nih Pak, channel pembayaran yang ini aman Pak, karena sudah berlisensi BI dan Kominfo. Jadi nggak takut uangnya hilang dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk orang tua, ya Pak, kenapa? Ada bukti transfer atau bukti pemasukan gitu. Oh, baik. Jadi kalau setiap ada pembayaran nanti ada notifikasi Pak di dashboard tata sekolah Bapak. Dan nanti juga ada Pak bukti pembayaran atau kwitansi yang diterima orang tua. Bisa dicetak ataupun dicetak atau di print atau bisa dikirim ke WA Pak langsung. Iya, siap. Bagus sih. Lalu kalau untuk orang tua, yang tadi saya bilang kita menyediakan berbagai macam metode pembayaran. Biaya sekolah bisa dibayar di mana saja dan kapan saja. Lalu semua tagihan siswa bisa dilihat secara online. Nah, ini yang tadi saya bilang, orang tua bisa secara mandiri melihat tagihannya sendiri, Pak. Kalau saat ini ada nggak Pak orang tua yang nanya nih, Pak Taufik, sisa tagihan anak saya berapa ya? Itu suka ada nggak Pak? Ada, suka nanyain. Bahkan sebelum tahu langsung lihat dulu pada buku keuangan. Betul, misalnya tagihannya mungkin dari kelas 1, pasti ada aja ya Pak mungkin. Ya, dia sekarang kelas 2. Kenapa Pak? Ya, lupa lagi gitu tahun kemarin. Gitu. Tahu. Terus Bapak harus cek-cek lagi bukunya, cari bukunya, kan itu cukup merepotkan. Kalau ini nggak perlu Pak, karena orang tua nanti bisa lihat secara online. Seperti itu. Mungkin aku akan tunjukkan nih Pak contoh dashboardnya. Sebentar ya. Oke, contoh dashboard tata sekolah. Biar nanti Bapak nih ada gambaran gitu. Atau mau saya pandu? Oke. Kalau boleh tahu Pak, saya ada pertanyaan. Bapak di sini pakai datanya Dapodik atau EMIS ya Pak? Kegiatannya EMIS. EMIS ya Pak, data siswanya ya? EMIS ya. Oke, baik. Jadi aku akan tunjukkan dashboardnya terlebih dahulu. Jadi nanti Bapak ada gambaran gitu Pak. Nah, ini nanti setiap sekolah atau misalnya nih Bapak Didin dan Bapak Taufik setuju menggunakan tata sekolah, nanti kita akan buatkan akunnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini Pak kalau sudah login. Jadi ada nama sekolah, terus nanti bisa searching atau cari nama siswanya menggunakan ID pelajar atau NISN. Lalu ini tadi saya bilang tombol ini untuk ingatkan tagihan ke semua siswa yang masih memiliki tunggakan. Gitu Pak. Jadi tinggal satu kali klik aja, itu akan terkirim Kak Pak. Kalau yang lunas nggak akan terkirim ya Pak, takut diomelin nanti kalau yang lunas juga dikirimin gitu. Nah ini agak loading sinyal saya kayaknya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Cukup lah. Cukup. Baik, sembari loading, mungkin aku akan tunjukkan contoh WA ke orang tuanya. Nah, ini terlihat, Pak?
Iya. Nah, ini contoh WhatsApp dan email ke orang tua untuk pengingat tagihannya. Jadi di sini ada nama sekolah, ada nama siswa, dan ada jatuh temponya. Lalu gimana Mbak Bev cara bayarnya? Wong ini tulisan doang, misalnya begitu. Bapak terlihat nggak nih Pak untuk tulisan yang warna biru atau link ini Pak? Terlihat, diperbesar. Terlihat. Baik, ini tinggal diklik aja Pak. Tinggal diklik, nanti akan langsung terarah ke sini Pak. Tagihan pendidikan. Tinggal pilih nama sekolahnya, lalu masukkan ID pelajar atau NIS atau NISN. Kenapa menggunakan nomor itu? Karena itu kode unik ya Pak, nggak mungkin satu siswa dengan siswa lainnya sama. Betul sekali. Seperti itu, tinggal lihat tagihan, lalu terlihat deh Pak, detail tagihannya seperti ini. Ini yang tadi saya bilang, sekolah maksudnya orang tua nggak perlu tanya-tanya lagi sisa tunggakannya atau tagihannya berapa. Karena dari sini mereka bisa lihat seperti itu Pak. Nanti di sini ada total tagihan dan nggak usah takut juga dirincikan Pak. Terdiri dari biaya apa saja. Tinggal lanjut bayar lalu pilih metode pembayaran salah satu dari ini. Gitu. Nah ini bisa dipilih ya Pak yang mau diaktifkan yang mana atau semuanya mau diaktifkan monggo nggak apa-apa. Jadi misal ada beberapa sekolah, Mbak, saya nggak mau pakai kartu kredit, jadi ini nggak perlu diaktifkan. Jadi nanti cuma bisa transfer bank, outlet retail, e-wallet, dan QR code. Gitu, Pak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak Taufik? Nggak ada, cukup. Oke. Alhamdulillah. Nah, lalu ini tadi saya bilang kita coba melihat transaksi ya Pak. Kalau transaksi, ini terlihat nih Pak, semua pembayaran atau riwayat transaksi dari siswa. Nah, Bapak terlihat nggak nih Pak, icon atau tanda warna biru ini Pak? Belum ada. Yang mana? Belum ada, ini masih Alfamart, BNI, Oppo. Masih Alfamart? Sebentar. Iya, masih BNI. Coba saya share ulang lagi ya Pak. Sudah Pak? Nah, ini baru ada, iya. Alhamdulillah. Nah, tadi saya kan di data pelajar. Data pelajarnya ini dari mana, Mbak? Ini dari data emis ya Pak ya. Jadi kita nanti menggunakan data emis. Makanya tadi saya tanya Bapak menggunakan emis atau dapodik gitu. Jadi yang menggunakan dapodik nanti uploadnya data dapodik. Kalau yang menggunakan emis nanti upload data siswanya menggunakan emis seperti itu. Nah kalau di data emis kan pasti ada nomor wali yang belum lengkap atau kadang diisinya nomor siswanya. Betul Pak? Betul. Kalau misalkan orang tua sudah berpisah lah. Betul. Nah, nanti mungkin dari pihak sekolah itu sangat diperlukan untuk melengkapi nomor WA orang tua. Karena itu untuk mengirimkan tagihannya ya Pak ya, pengingat tagihannya. Nah, lalu kita ke transaksi. Ini misalnya Bapak bisa tebak nggak nih Pak, icon ini untuk apa Pak? Atau tanda ini untuk apa Pak, gambar ini? Fitur apa itu, fitur maksudnya? Ya, fiturnya Bapak bisa tebak untuk apa Pak kira-kira? Bukti kwitansi atau apa? Betul. Jadi tadi saya bilang kan tadi Bapak Mbak ada kwitansi nggak? Ada. Jadi setiap pembayaran yang sudah lunas tandanya akan seperti ini saja ya Pak ya, tanda cetak kwitansi atau lihat kwitansi. Nah kwitansi kita seperti ini, jadi sudah lengkap. Nanti ada logo sekolah dan nama sekolahnya. Bisa di print, bisa juga di download dan dikirim ke WA. Seperti itu Pak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Berarti emisnya seluruh siswa ya? Iya. Kan ini kan tagihannya juga seluruh siswa ya, Pak ya? Ya. Begitu. Kan masalah emis ya, masalah emis. Ada emis yang bermasalah. Lantaran antara perpindahan dari ke SD ke SMP atau SMP ke SMA. Emisnya bermasalah sehingga belum muncul emisnya. Bagaimana solusinya yang kalau belum ada NIS-nya? Ada beberapa siswa ya Pak ya? Biasa nggak keluar nomor induk nasionalnya. Oh gitu. Kalau NISN ada kan ya Pak? Nah itu masalahnya. Jadi ketika sekolah nggak ada NISN-nya. Ketika sudah MA Madrasah Aliyah, maka saya suruh siswanya untuk datang ke SMP-nya atau ke SD-nya. Minta nomor induk sekolah,
Mengapa di ijazahnya nggak ada NISN-nya? Biasanya ada setiap siswa itu. Iya, ada masalah kan dibereskan ke Kemenag, bagian emis membereskan. Gitu. Ini biasa ada 1 atau 2 orang lah, 2 orang siswa. Kalau gitu. Ya. Nggak apa-apa Pak, karena nggak nyampe 10% ya Pak, nanti akan dibantu oleh tim kami gimana cara memecahkan masalahnya. Karena beberapa ada nih Pak yang seperti itu, kita ada emis juga, karena rata-rata kenapa ya Pak emis seperti itu ya Pak ya, nggak update. Kalau Dapodik cepet update padahal ya Pak ya. Ya, cepet update Dapodik itu. Ya nggak apa-apa Pak, nanti dibantu oleh tim kami. Nah nanti nanti semuanya akan ada training ya Pak. Ini kan saya hanya memperkenalkan kulit luarnya saja. Nanti Bapak akan diajari lebih dalam jika memang yayasan dan pihak sekolah setuju menggunakan sistem tata sekolah. Terus saya ingin memberitahu gimana nih cara buat tagihan gitu ya Pak. Ini sekilas saja ya Pak. Ini buat tagihan nih, misalnya mau buat SPP gitu ya Pak. Misalnya SPP, ini sudah pilih tanggal jatuh temponya misalnya tanggal 10. Nah ini tinggal dibuat aja nih Pak, tagihannya misalnya 300.000. Udah dendanya nggak ada, terus tinggal pilih kelas. Mau dibuatkan SPP untuk kelas berapa, seperti itu. Oke. Apa nanti diklik tinggal dikirim aja gitu. Ini kirim ke mana? Dikirim ke sini maksudnya dimasukkan tagihannya ke sini Pak gitu. Kirim itu maksudnya adalah membuat tagihan di sini seperti itu Pak. Tapi tersampaikan hanya siswa yang punya tunggakan ya. Iya, betul. Nanti akan diajarkan kok, Pak. Jadi tenang aja, kita akan keep kontak terus sampai bisa. Dan kita akan buatkan grup, itu kalau misalnya grup WA, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung chat di situ, karena nanti akan di grup itu ada tim trainingnya. Jadi mau Bapak kesulitan jam berapapun, nanti kita akan bantu. Seperti itu, Pak. Lalu kita akan kembali ke proposal dulu ya, Pak. Yeah. Aku akan infokan, nah ini contoh testimoni sekolah yang sudah menggunakan, kita juga sudah bekerja sama dengan Pemkot Kota Bekasi, terus Pemda DI Yogyakarta, Purworejo, dan Kendal. Lalu ini saya ingin infokan tentang biaya admin, Pak. Kenapa nih Mbak Bev ada biaya admin gitu ya? Nah mungkin Bapak pernah nggak Pak bayar tagihan ke Alfamart atau ke Tokopedia atau lewat bank transfer? Ada biasa biaya admin itu kenapa ya? Iya betul. Nah biaya admin ini dikenakan oleh penyedia channel pembayarannya seperti Alfamart dan lain-lain, bukan tata sekolah. Kalau sistem tata sekolahnya itu gratis ya Pak, dan di sini kalau transfer bank itu 4.400 per transaksi, kalau dibandingkan transfer antar bank biasa 6,5 ya Pak ya. Ini ditanggung oleh orang tua siswa. Kalau paling murah itu pakai QRIS cuma 0,77%. Jadi kalau misalnya bayarannya 50.000 berarti nggak nyampe 500 rupiah Pak untuk biaya adminnya. Seperti itu. Lalu misalnya Mbak, tetap nih Mbak ada yang komplain gitu. Oh kalau ada yang komplain silahkan saja untuk melakukan pembayaran melalui tunai atau cash. Jadi kalau tunai atau cash kedatang ke sekolah itu nggak akan kena biaya admin Pak. Seperti itu. Sekian Pak. Kenapa? Jadi bisa lewat tunai. Betul, kita tetap bisa lewat tunai, nanti dicatat di tata sekolah, tapi kalau lewat online itu Bapak nggak perlu nyatet-nyatet lagi, karena akan terupdate otomatis di sistem kita. Tapi kalau tunai nggak ada biaya apapun ya Pak, biaya admin maksudnya, seperti itu. Yes, siap. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi Pak Taufik? Cukup. Cukup, baik. Kalau dari Pak Taufik dan Pak Didin sendiri bagaimana? Tertarik nggak untuk menggunakan sistem tata sekolahnya? Bagus sekali, ini bermanfaat ketika mengurus keuangan di lembaga.
Nanti akan diberikan ke yayasan mengenai aplikasi tata keuangan ini. Oh, baik. Nanti proposalnya akan saya kirimkan ya, Pak ya? Ya, siap. Ditunggu ya. Kira-kira nih, Pak, Bapak ingin sampaikan ke yayasannya kapan, Pak Taufik? Sekarang libur, besok Sabtu. Masuk Sabtu. Oh, Sabtu masuk. Baik. Nanti mungkin saya akan tanya keputusannya di hari Senin. Boleh, Pak Taufik dan Pak Didin? Boleh Senin. Boleh Senin. Nanti saya boleh minta nomornya Pak Taufik. Boleh disebutkan, Pak, biar saya nanti WA? Ya, siap. Nomornya, bentar dulu. Oh, iya, iya Pak Didin. Kenapa Pak Didin? Iya, itu Pak Taufik yang nanya. Gini Bu, kalau saya kan pengawas, nggak punya sekolah saya itu. Saya kan membina beberapa sekolah gitu. Jadi saya sengaja ngundang kepala sekolah supaya mereka tahu gitu. Gitu Bu. Oh iya. Iya mau Pak. Ya nggak apa-apa. Berarti nanti saya akan chat ke Pak Taufik berarti ya Pak Didin ya? Iya boleh Bu. Ya saya juga dikasih nggak apa-apa untuk rencana saya semua sekolah binaan saya akan dikasih tahu gitu. Kan kemarin ada Pak Saroni, ada Pak itu kan dia waktunya nggak pas ya, sehingga di lain waktu kita akan undang lagi mereka sosialisasi seperti ini lewat Zoom gitu maksud saya. Siap Pak. Nanti Mbak Irma boleh dikirimkan atau mau lewat aku? Mbak Irma yang kirimkan? Boleh lewat saya, boleh lewat Bu Irma boleh. Mbak Irma, nanti Pak Didin, karena Pak Didin akan ajak kepala sekolah yang lain untuk ikut Zoom meeting di lain waktu. Nanti Pak Didin tolong dikirimkan proposalnya ya Mbak Irma ya. Iya, Pak Didin punten itu teh yang waktu Pak Didin kemarin kirimin nomornya, yang Bapak Didin maksud saat ini atau gimana Pak? Iya ya kemarin di telepon kan Kak Saroni nggak bisa ya, kata kemarin Bu Irma udah konfirmasi ya. Kemudian yang Pak Saiful Burhanuddin juga nggak ada konfirmasi ya. Itu kan saya tanya lagi dan masih banyak betul, sih. Pak. Saya baru satu dulu, baru Pak Yusuf dulu aja nih untuk testimoninya biar nanti Pak Yusuf bicara gitu. Baik, punten Pak Didin. Iya, jadi gini, memang untuk nomor-nomor yang telah Bapak Didin berikan itu beragam untuk jadwal meetingnya Pak, atau memang nanti setiap misalkan ada sekolah yang dari Pak Didin berikan itu ada meeting, Bapak Didin mau ikut join juga Pak? Ya boleh mendampingi lah. Boleh, siap. Ya sudah kalau begitu mungkin iya Bu, Mbak Bev, sebenarnya kemarin Pak Didin memberikan beberapa nomor kontak untuk saya hubungi dan kebetulan memang sudah ada beberapa yang ada set meeting sama ada beberapa yang belum ada feedback atau respon gitu. Siap. Baik, kalau dari Pak Didin dan Pak Taufik ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau saya cukup sih. Cukup sekian. Cukup, baik. Kalau Pak Taufik nomornya nanti bisa di-share ya Pak Taufik ke Mbak Irma atau bagaimana? Biar saya follow up. Mbak Irma sudah ada kan? Sudah ada. Sudah ada. Nanti saya kirimin ke Mbak Bevrinda ya Mbak. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Didin dan Pak Taufik atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Jaga-jaga kesehatan nih Pak Didin dan Pak Taufik. COVID lagi tinggi lagi. Betul. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya izin live ya Pak. Izin live juga ya. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Pak Didin, Pak Yusuf dan Mbak Bev. Assalamualaikum.